وبسخل صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم هون علينا سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, Majlis Ta'lim, alumnus angkatan lab school, angkatan alumnus SMP 27 Jakarta Timur, ya, angkatan 1988 yang sedang dalam lindungan dan penjagaan Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersua dan berjumpa di tempat yang mulia ini untuk ta'ammuk dan tafaqquh fid din, untuk memperdalam din Allah dan agama Allahu Jalla wa'ala. Melanjutkan kajian kita, pembacaan Kitab Tauhid, kitab yang disusun oleh Al-Allama Al-Muhaddis Al-Faqih Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menuntaskan tentang berkaitan dengan bab yang ketiga, yaitu berkaitan tentang masalah salah satu sebab seseorang tersebut dimasukkan ke dalam jannahnya Allahu Jalla wa'ala dikarenakan berkaitan dengan masalah tauhid, yang dimana kita juga sudah menjelaskan secara kupas tuntas berkaitan tentang apa yang disabdakan oleh Nabi SAW tentang orang yang punya keyakinan 5 hal berkaitan dengan kesaksian kepada Allah Jalla wa'ala, tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah hamba Allah dan utusan Allah, dan Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah Jalla wa'ala, dan berkeyakinan bahwasannya surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya, akan dimasukkan dia ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala sesuai dengan amalan yang dia perbuat. Yang dimana para ulama menafsirkan ungkapan Nabi SAW sesuai dengan apa yang dia perbuat ada 2 hal. Yang pertama, maksudnya Allah pasti akan memasukkan seseorang yang memenuhi 5 kriteria tadi, ya, di dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an tadi yang kita bacakan, bahwasannya ketika dia punya keyakinan 5 hal tadi itu, maka dia pasti akan dimasukkan ke dalam jannah dan surganya sesuai dengan kondisi amal perbuatannya. Maksudnya, ya, walaupun ya mereka tersebut mampir ke dalam siksa api neraka, tetapi kesudahannya, ujungnya dia tersebut masuk ke dalam surga. Artinya kalau toh masuk ke dalam neraka, tidak akan kekal abadi di dalamnya. Ada juga yang menafsirkan maksudnya di situ sesuai dengan kondisi amalannya adalah Allah Jalla wa'ala pasti memasukkan dia ke dalam surga berdasarkan kondisi amal perbuatannya, yakni ia akan masuk surga namun kedudukan sesurganya
sesuai dengan amal perbuatan yang dia lakukan ketika di dunia. Karena kita tahu surga itu ada 100 tingkatan dan dia bisa masuk ke dalam surga apapun sesuai dengan perbuatan atau amal perbuatan yang dia lakukan ketika hidup di dunia ini. Nah kita sudah kupas tuntas bab yang kedua ini, kita masuk kepada bab yang ketiga dari pembahasan kita, yaitu pembahasan kitab tauhid. Al-babus salis, man haqqaqa tauhida dakhalal jannah bighairi hisab. Barang siapa yang sanggup untuk memenuhikan tauhid, yang sanggup untuk menjalankan tauhid, dia itu masuk surga tanpa hisab. Di sini Asy-Syaikh rahimahullah rahmatan wasi'ah membawakan 4 dalil ya, atau 3 dalil, 2 dari Al-Qur'an ya, 2 dari Al-Qur'an, 1 dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita hubungkan dari pembahasan kita yang lalu, bahwasannya bab yang ketiga ini juga membahas tentang keutamaan dan keistimewaan daripada pembahasan tauhid. Pada kesempatan yang lalu di bab yang kedua itu keutamaan tauhid bisa menggugurkan dosa-dosa, dan kemudian puncaknya jika dia memang sanggup untuk mengutamakan dan memurnikan tauhid ini, maka kelak dia akan masuk surga tanpa hisab. Setiap hamba yang mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dapat dipastikan bahwa kesudahannya itu adalah surga, jannahnya Allah Jalla wa'ala. Hanya saja tahapan yang akan mereka lalui sebelum memasuk surga itu berbeda-beda. Sebagaimana yang kita jelaskan, bahwasanya kaum muslimin itu masuk ke dalam surga itu memiliki 3 proses ya, artinya kelompok muslim yang masuk surga itu menjadi 3 golongan. Ya, proses dari masuk surganya seorang muslim itu terbagi menjadi berapa? 3 golongan. Ada yang masuk surga tanpa hisab. Ada yang kedua, masuk surga dengan hisab yang ringan. Masih ingat tidak Bapak Ibu? Hisab yang ringan itu istilahnya apa? Al-arad. Nah, ya, artinya Allah Jalla wa'ala memanggil di antara kita ini di tempat yang terpisah, ditutupi oleh Allah Jalla wa'ala diri kita ini, tidak ada yang tahu apa yang dipaparkan oleh Allah Jalla wa'ala berkaitan dengan dosa seorang muslim yang pernah dia lakukan ketika hidup di dunia. Allah Jalla wa'ala cuma sekedar bertanya. Pada saat itu mulut belum dikunci. Pada saat itu anggota tubuh belum menjadi saksi. Dan pada saat itu amal perbuatan tidak ditimbang oleh Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla Jalaluh cuma sekedar bertanya tentang dosa yang dia lakukan. Dan pertanyaannya itu pun random. Tidak terperinci, tidak seluruh dosa yang pernah dia lakukan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 6536 dari hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan itu dikuatkan lagi di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 190. Ya, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tentang satu doa yang sangat disarankan buat kita untuk kita baca baik di waktu sujud kita ataupun sebelum salam kita. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah," berkaitan tentang hal itu. Dalam surah Al-Insyiqaq ayat 7 sampai ayat 9. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang yang diberikan kitab catatan amal perbuatannya dari sebelah kanan, artinya dia mengambil catatan kitab dia tersebut atau catatan amal perbuatan dia tersebut dengan menggunakan tangan kanan.
maka dia akan diperiksa dengan hisab yang ringan, dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya, kepada yang beriman, kepada Allah Jalla wa'ala dalam kondisi riang gembira. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang ayat ini. Ya, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, dzalikal arad. Itu cuma sekedar pemaparan dosa-dosa. Beda dengan yang satunya nanti, yaitu hisab yang susah, hisab yang berat, ya, yang diistilahkan dengan hisab munaqasyah. Kalau hisab yang ringan tersebut, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, innallaha yudni al-mu'mina fayadau alaihi kanafahu wa yasturuhu fayaqulu ata'rifu dhanba kadza ata'rifu dhanba kadza fayaqul na'am ay rabbi hatta idza qarrarahu bidunubihi. Sesungguhnya Allah Jalla wa ala mendekatkan seorang mukmin kepadanya, lalu Allah Jalla wa ala menutupinya dengan kanapnya. Kanap itu secara bahasa artinya seperti sayap burung yang digunakan untuk menutupi dirinya. Ya, dan telur burung tersebut itu istilah bahasa, ya, kanap. Kanap itu artinya apa? Sayap burung, ya. Di sini disebutkan Allah Jalla wa ala, ya, mendekatkan diri seorang mukmin lalu menutupi orang mukmin tersebut dengan kanapnya. Lalu Allah Jalla wa ala berfirman. Nah, kanapnya Allah Jalla wa ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla Jalaluh. Tidak bisa untuk kita bayangkan, tidak bisa untuk kita selewengkan maknanya, dan juga tidak bisa kita katakan untuk, ya, ditanyakan bagaimana kanapnya Allah Jalla Jalaluh. Kemudian Allah Jalla wa ala bertanya, mengingatkan dosa yang pernah dilakukan oleh hamba tersebut. Ata'rifu dzamba kadza, apakah engkau ingat dosa yang itu? Apakah engkau ingat dosa yang ini? Kemudian dia mengatakan, na'am, ya, benar, aku ingat dan aku mengakui itu perbuatan dosa. Kemudian hatta idza qarahu bidzunubihi, ya, sampai akhirnya, ya, dia tersebut mengakui perbuatan dia lakukan. Dan orang itu, hamba tersebut, dikarenakan ditanya oleh Allah Jalla wa ala dengan berbagai macam hal berkaitan dengan dosa-dosa yang pernah dia lakukan ketika hidup di dunia, sampai memandang dirinya itu binasa, seakan-akan dia itu, ya, akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Allah Jalla wa ala berfirman kepadanya, kata Allah Jalla wa ala, satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Dulu ketika di dunia aku tutupi itu dosa-dosa, dan hari ini karena engkau mengakui itu perbuatan dosa, aku ampuni seluruhnya. Kemudian fayu'ta kitaba hasanati. Kemudian hamba tadi yang mendapatkan hisab yang ringan, mendapatkan catatan amal perbuatannya dengan menerima kitab catatannya tersebut dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian dia dipersilahkan untuk masuk ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla wa'ala. Nah, itu kelompok yang kedua yang dihisab oleh Allah Jalla wa'ala dengan hisab yang apa? Yang ringan, kita katakan istilahnya apa? Al-arad. Itu cuma sekedar apa? Pemaparan dosa-dosa, tidak ditimbang amal perbuatannya. Kemudian mulut pada saat itu belum dikunci, pada saat itu anggota badan, ya, belum menjadi saksi. Dan itu ada kaitan dengan sabda Nabi SAW, berkaitan dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma hasibni hisaban yasira. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang na'udzubillah, hisab yang berat, yang diistilahkan dengan istilah apa, Bapak Ibu? Hisab munaqasyah, yang dimana amal perbuatan seorang hamba, baik yang baik ataupun yang buruk, ditimbang. Kalau amal perbuatan kita, baik yang baik ataupun yang buruk, ditimbang, maka rata-rata di antara kita ini tidak ada yang selamat. Rata-rata mampir ke dalam siksa api neraka.
Ada yang selamat sebagaimana yang kita jelaskan berkaitan tentang hadis bitaqah, yang dimana ada seseorang hamba mukmin yang berlumurkan dengan dosa, yang dimana dia memiliki catatan ya amal perbuatan dosanya tersebut 99 kitab. Satu kitabnya lembarannya sejauh mata memandang. Yang singkat cerita, Allah Jalla wa'ala bertanya kepada hamba tersebut, apakah engkau mengingkari perbuatan dosa yang engkau lakukan yang tercatat di dalam 99 kitab yang lembarannya ini, setiap kitabnya sejauh mata memandang? Kata dia, tidak ya Rabb, aku tidak mengingkari. Kemudian, apakah ya ada uzur syar'i yang membuat engkau sampai berani melakukan perbuatan dosa ini? Ya, kata dia, tidak ada uzur syar'i sama sekali. Dari hati aku melakukan itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah engkau punya kebaikan? Kata dia, tidak ya Rabb. Kemudian Allah mengatakan, ballaka hasanah, engkau itu punya kebaikan. Kemudian disodorkanlah satu kitab yang lembarannya cuma satu, yaitu isinya apa? 2 kalimat syahadat. Kemudian ditimbang, dan ternyata lebih berat apa? 2 kalimat syahadat. Ya, kemungkinan kecil ada yang selamat dari kita tersebut. Tapi kata Nabi SAW, kebanyakannya orang yang mendapatkan hisab munaqasyah itu tidak selamat. Rata-rata mampir ke dalam siksa api neraka. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, man nukisha al-hisaba udziba. Barang siapa yang mendapatkan hisab munaqasyah, yang amal perbuatannya itu ditimbang, baik yang baik ataupun yang buruk, rata-rata mampir ke dalam siksa api neraka untuk disiksa. Meskipun ya tidak kekal abadi di dalam api neraka. Makanya dari penjelasan kita ini, prosesi masuknya orang mukmin ke dalam jannah dan surga tersebut terbagi menjadi 3 golongan. Ada yang masuk surga tanpa hisab, itu targetnya kita. Ada yang masuk surga dengan hisab yang ringan, yang diistilahkan dengan al-arad, pemaparan dosa-dosa. Ada yang ketiga yang na'udzubillah, yaitu hisab munaqasyah, yang amal perbuatan ditimbang oleh Allah Jalla wa'ala, baik yang baik ataupun yang buruk, yang rata-rata seorang hamba ketika mendapatkan hisab munaqasyah ini mampir ke dalam siksa api neraka. Nah, tetapi poin yang paling penting, jaga tauhid sampai mati. Setiap hamba yang bertauhid dapat dipastikan bahwa kesudahannya adalah kebaikan, yaitu jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Hanya saja tahapan yang akan mereka lalui sebelum masuk ke surga tersebut, ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk surga dengan hisab yang ringan, ada yang masuk surga dengan hisab yang berat. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Dan kita pun juga tahu bahwasannya ketika kita hidup di muka bumi ini pun juga kan ya terbagi menjadi 3 golongan kaum mukminin ini. Orang yang beriman di dalam kehidupan nyata ini juga terbagi menjadi 3 golongan. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala jelaskan dalam surah Fatir ayat 32. Ya, surah Fatir ayat 32. Yang dimana Allah Jalla wa'ala berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kitab itu ya Al-Qur'anul Karim kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang suka menganiaya diri sendiri, yaitu masih suka melakukan perbuatan dosa. Dia mukmin, dia beriman kepada Allah Jalla wa'ala, tapi sayangnya masih suka melakukan perbuatan apa? Maksiat. Kemudian ada yang kedua, yaitu mukmin yang muqtasid. Muqtasid itu sangat sederhana sekali. Bagi dia yang penting, yang wajib yang ana laksanakan. Bagi dia yang penting, yang ana tinggalkan, yang haram-haram. Jadi itu muqtasid. Muqtasid itu sangat sederhana sekali dalam masalah menjalankan agama ini. Bagi dia
yang wajib dilaksanakan, bagi dia yang haram dia tinggalkan. Untuk menambah dengan sunnah sangat jarang. Untuk meninggalkan yang makruh juga sepertinya belum. Itulah muqtasid, masih suka untuk melakukan yang makruh. Ya. Dan kita ingin yang ketiga, yaitu sabiqun bil khairat biidznillah. Orang yang selalu berada di barisan terdepan untuk melakukan kebaikan dan kebajikan. Mereka yang ketiga ini, yang selalu berada di barisan terdepan untuk melakukan kebaikan dan kebajikan, tidak hanya sekedar yang wajib yang dia kerjakan, tapi yang sunnah pun juga dia kerjakan. Tidak hanya sekedar meninggalkan yang haram, tapi juga yang makruh pun juga mereka tinggalkan. Jelas Bapak? Jelas Ibu? Naam. Yang haram dan makruh di sini istilahnya para fuqaha ya, ahli fiqih. Ya, kalau yang haram itu dikerjakan berdosa. Kalau makruh itu kan dikerjakan tidak berdosa, tapi meninggalkan lebih utama, dapat pahala. Itu makruh. Seperti itu. Kalau wajib harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan dosa. Ya, kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, meninggalkan tidak dosa. Itu menurut istilah apa? Para fuqaha, ahli fiqih. Nah, pada bab sebelumnya, pada bab yang kedua tentang keutamaan orang-orang yang bertauhid secara umum, yang mencakup para ahli tauhid yang masih terjerumus dalam dosa, bahkan di dalam bid'ah, serta menyebutkan janji Allah Jalla wa'ala yang sangat luar biasa kepada mereka, yaitu diampuni dosa-dosa. Maka pada bab yang ketiga ini ada kaitannya, masih berkaitan dengan keutamaan orang yang bertauhid, menjelaskan tingkatan ahlu tauhid. Menjelaskan apa? Tingkatan ahlu tauhid yang lebih tinggi, yaitu mereka yang memurnikan tauhid dari segala yang dapat mencacati kesempurnaannya, baik berupa kesyirikan atau bid'ah ataupun israr. Israr itu melakukan dosa secara terus-menerus atau melakukan maksiat secara terus-menerus. Nah, di bab yang ketiga ini juga menyebutkan bahwa salah satu ciri khas ahlu tauhid yang tinggi tauhidnya itu adalah ketika dia sanggup untuk memurnikan tauhid dengan kemurnian rasa tawakal yang tinggi kepada Allah Jalla wa'ala, dan usaha untuk meninggalkan perkara yang makruh demi kesempurnaan tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Nanti kita akan jelaskan hadisnya, siapa mereka itu. Nah, rata-rata kita itu memang ya yang kedua atau yang ketiga, atau mungkin yang pertama masih melakukan perbuatan dosa secara umum kan tadi. Secara umum ada yang masih zalim kepada diri sendiri. Bukan begitu Bapak Ibu? Masih ada di antara kita yang melakukan perbuatan dosa. Tapi kita masih ada modal utama, yaitu apa? Tauhid. Jadi modal utamanya itu apa? Tauhid, seperti itu. Ini yang menyelamatkan kita. Masih ada di antara ibu-ibu yang kerok alis, potong bulu mata, sulam bibir, sulam alis. Masih ada bukan? Nah, masih ada di antara bapak-bapak yang suka ya berjudi. Masih ada di antara bapak-bapak yang mungkin masih hilaf, jatuh ke dalam perbuatan maksiat, minum khamar dan lain sebagainya. Ada. Tapi bagaimana tentang masalah ketauhidannya nanti? Mudah-mudahan di akhirat kelak, kalau sekiranya dia tersebut meninggal dunia masih membawa itu dosa-dosa, ya, berhubung masih ada tauhid, mudah-mudahan sebab itu Allah Jalla wa'ala mengampuni dosanya. Makanya ketika kita ditanya tentang orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar yang dibawa mati selama bukan syirik besar, meninggal dunia belum sempat untuk bertaubat dari sukanya dia berjudi, meninggal dunia belum sempat untuk bertaubat dari sukanya dia meminum khamar, meninggal dunia belum sempat untuk bertaubat dari sukanya dia kerok alis, potong bulu mata, sulam bibir dan sulam alis. Gimana hukum di akhiratnya kelak? Apa bahasa agamanya masih ingat? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala. In sya'a adzabahu wa in sya'a ghafaralah. Jika Allah Jalla wa'ala berkehendak, bisa saja akibat dosa yang dia lakukan tadi, selama bukan syirik besar, selama bukan kekufuran, ya, maka Allah mampirkan dia tersebut ke dalam siksa api neraka, tapi tidak kekal abadi.
pada ujungnya berhubung modal utamanya masih ada, yaitu tauhid, bisa saja Allah ampuni dosa dia tersebut dan dia dimasukkan ke dalam surga. Atau bisa jadi orang yang melakukan perbuatan dosa-dosa tadi itu, selama yang bukan di bawah itu bukan syirik besar, bukan kekufuran, maka ya Allah Jalla wa Ala langsung mengampuni perbuatan dosa-dosa besar dia tadi itu. Nah kemungkinan ya ada di antara kita yang masih seperti itu. Ya, atau yang kedua kita katakan ya dia hidup di dunia ini melakukan yang wajib-wajib saja, atau dia tersebut cuma sekedar meninggalkan yang haram. Saat yang penting kan anak yang wajib anak kerjakan, yang penting kan yang haram anak nggak lakukan. Memang benar anak masih kurang tuh tentang masalah yang sunnah, memang benar yang itu masih suka tuh yang berkaitan dengan yang makruh-makruh. Nah itu namanya apa? Muqtasidun. Nah dia itu modal utamanya juga apa? Tetap tauhid itu. Nah tapi kita ingin yang masuk surga tanpa hisab dengan memurnikan tauhid. Memurnikan tauhid itu dengan cara bagaimana? Syirik pasti kita tinggalkan, bid'ah juga kita tinggalkan, termasuk juga melakukan perbuatan dosa. Kita tidak mau untuk melakukannya karena kita itu dalam posisi sabiqun bil khairat, selalu berada di barisan yang terdepan. Tidak hanya sekedar yang wajib yang kita kerjakan, tapi yang sunnah pun kita lakukan. Tidak hanya sekedar meninggalkan yang haram, yang makruh pun juga kita lakukan. Nah inilah orang yang insya Allah mudah-mudahan dia tersebut masuk surga tanpa hisab, dengan sebab ketauhidannya dia, dengan sebab dia sanggup untuk mengerjakan yang wajib dan sunnah, dan sanggup juga untuk meninggalkan yang haram dan meninggalkan yang makruh. Wallahu a'lam. Di sini ada 3 dalil. Yang pertama ya dalam surah An-Nahl ayat 120, surah An-Nahl surah yang ke-16 ayat 120, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah membawakan dalil ini tentang ceritanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Qala Allah Ta'ala berfirman, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim tersebut adalah ummatan. Ummatan di sini adalah pemimpin atau imam. Pemimpin atau imam yang dapat dijadikan suri tauladan. Qanitan lillah, patuh dan taat kepada Allah Jalla wa Ala. Hanifan, sangat hanif, berpegang teguh pada kebenaran, sangat mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Kemudian sifat keempatnya walam yakum minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim bukanlah termasuk orang yang mempersekutukan Allahu Jalla wa Ala. Naam. Ya, di sini ada 4 sifat yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Contoh seseorang yang telah memurnikan tauhid, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim itu selain dikenal dengan panggilan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, ya, sekaligus juga Abul Muwahhidin, ya, bapaknya orang-orang yang mentauhidkan Allahu Jalla wa Ala. Beliau ini yang dikenal nabi yang telah menghancurkan berhala-berhala kaumnya sendiri, mendebat para penyembah, ya, benda-benda langit, serta rela dilemparkan ke dalam lautan api dan diusir dari kampung halaman, ya, demi mempertahankan dan membela tauhid. Terlebih lagi semua itu beliau lakukan sendirian beliau lakukan itu, karena tidak seorang pun di negeri beliau pada saat itu yang mentauhidkan Allahu Jalla wa Ala kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan musuh utamanya selain Namrud siapa? Ya, orang tuanya. Ya, itu musuh utamanya. Karena Azar, ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, itulah biang kesyirikan. Dialah yang membuat berhala-berhala tersebut. Subhanallah. Kita ini kadang ya Bapak Ibu, kalau berhadapan dengan orang itu, maaf banget, kita bisa keras, bisa tegas.
Bukan begitu. Tapi ini bapak-bapak, coba kalau berhadapan dengan istrinya sendiri. Kata Ustadz begitu kadang. Ustadz tegas. Tapi kalau di hadapan istri sendiri, Allahu Akbar. Ya udahlah. Ya, daripada kita apalah, damai aja ya damai. Allahu Akbar. Ya kan Pak? Nah, seperti itu. Kita kadang sama orang lain, subhanallah, Masya Allah, tegas banget kayaknya. Disiplin banget kayaknya. Masya Allah banget. Tapi kalau di hadapan anak sendiri, udah deh. Terserah deh. Kan begitu kadang. Nah, jangan begitu Pak ya. Subhanallah. Kalau kita bisa tegas dengan orang lain, sama istri kita juga harus tegas. Seperti itu. Nah, apalagi nih. Subhanallah. Ini kan nasihat tertuju kepada kita, terutama Ustadz ya kan? Seperti itu. Allahu Akbar. Nah, orang kadang bisa tegas tuh. Tapi sama istrinya gak tegas. Nah, Allahu Akbar. Nah, dia bisa tegas dengan siapapun. Tapi anak-anaknya dia gak bisa tegas. Apalagi sama orang tuanya kan? Seperti itu. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim alaihissalam patut untuk dicontoh. Subhanallah, tegas kepada kedua orang tuanya. Ya, artinya sikap dengan adab dan etika Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan dakwah ini. Ya, seperti itu. Luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kadang ya itu sifat yang ada pada diri manusia tersebut. Bisa dia untuk melakukan hal apapun untuk orang lain, dakwah kemana, kemari dan seterusnya. Tapi untuk keluarga terkadang biasa berat betul. Padahal yang paling utama tuh Bapak Ibu adalah mendakwahi keluarga sendiri. Bukankah Allah Jalla wa'ala mengatakan di dalam surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat yang ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian, anak istri kalian dari siksa api neraka. Allah yang menegaskan kepada diri sendiri dan kepada anak istri itu diutamakan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Ibrahim alaihissalam, predikat beliau lain apa? Khalilur Rahman. Kekasihnya Allah Jalla wa'ala. Telah diuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan berbagai macam ujian yang berat. Ya, subhanallah, harus meninggalkan istri dan putra beliau di tempat ya yang tandus tanpa ada penghuninya. Nabi Ibrahim itu lama tidak memiliki anak. Ketika memiliki anak, subhanallah, diperintahkanlah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menempatkan istrinya yang bernama Hajar dan putra beliau yang bernama Ismail ya di tempat yang tidak ada manusianya. Bayangkan, kita tidak tega ya, tempat yang tandus sama sekali tidak ada penghuni, tapi karena perintah Allah beliau laksanakan, beliau jalankan. Nah, Bapak-bapak sadar nggak ketika antum tidak bisa dipengaruhi oleh istri antum, siapa yang menjadi senjata buat untuk menteror antum sehingga antum tunduk dengan istri antum? Anak. Nih, Pak, anak mau ngomong nih. Subhanallah. Papa, kapan pulang? Kan begitu. Subhanallah. Nah, Nabi Ismail sayang kepada putra beliau. Subhanallah, ketika meninggalkan Hajar dan Ismail. Subhanallah, tanpa pamit, karena nggak tega ngomongkan izin, aku tinggal kamu sini ya berdua. Nggak tega Nabi Ibrahim alaihissalam ditinggalkan. Subhanallah, Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, kamu tinggalkan kami berdua di tempat yang tidak ada manusianya, tempat yang tandus seperti ini. Nabi Ibrahim terus jalan, nggak melihat kepada Hajar dan Ismail. Subhanallah, ini anak gimana nih anak? Baru dapat kok ditinggal begitu aja, masih bayi. Dibiarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak didengar. Sampai pada akhirnya Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihadza. Allah yang memerintahkan engkau hingga engkau bersikap seperti ini, sehingga tega untuk meninggalkan kami di tempat yang tandus ini. Kata Nabi Ibrahim sambil meneteskan air mata, Allahu amarani bihadza. Allahu Jalla wa'ala yang memerintahkan aku seperti ini, sehingga membuat aku mau tidak mau harus berbuat yang demikian. Subhanallah, ya kan? Luar biasa. Kata Hajar, ya, tinggalkan kami, ya, innallaha lan yudayyi'ana abada. Tinggalkan kami, Allah Jalla wa'ala tidak bakalan menyia-nyiakan kami di tempat ini. Subhanallah. Itu ujian lagi kan? 7 tahun gak ketemu, baru ketemu, subhanallah dapat mimpi lagi kan? Diperintahkan apa?
untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Ingin menunjukkan Nabi Ibrahim itu cinta kepada Allah apa cinta kepada putranya. Subhanallah. Yang kita istilahkan dengan istilah yang kemarin di bulan Zulhijjah, yaitu apa? Ya, Idul Qurban itu. Subhanallah. 3 malam berturut-turut mimpi. 3 malam apa? Berturut-turut bermimpi. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, dan kita tahu mimpinya para anbiya, mimpinya para rasul, ya, itu adalah wahyu dari Allah Jalla wa Ala. Nabi Ibrahim paham, ini wahyu. Ketika disampaikan kepada Ismail alaihissalam, putra beliau, ya Ismail, apa pendapat engkau? Ayah ini mimpi, ya, disuruh oleh Allah Jalla wa Ala untuk mengorbankan engkau, menyembelih engkau. Kata Ismail alaihissalam, ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakan perintah Allah, wahai ayahanda, engkau akan mendapatkan aku termasuk golongan yang bersabar. Allahu Akbar. Nah, itu bisa dilewati juga. Kemudian Nabi Ismail diganti dengan apa? Kambing kibas yang besar. Kambing kibasnya siapa itu? Kan ada putranya Adam alaihissalam. Ya, yang namanya siapa? Qabil dan Habil. Kan ceritanya zaman dulu syariatnya itu kan ibunda Hawa itu mendapatkan anak itu kembar yang sifatnya itu laki perempuan. Nah, zaman itu kan syariatnya, zaman Nabi Adam alaihissalam, syariatnya itu ketika ingin menikah itu ya yang sifatnya itu bersilang seperti itu. Jadi Qabil dapat saudaranya Habil dan Habil dapat saudarinya siapa? Qabil, ya, seperti itu. Qabil dapat saudarinya Habil, sedangkan Habil dapat saudarinya Qabil. Qabil nggak terima karena saudarinya Habil dalam kondisi yang tidak cantik, ya. Akhirnya diperintahkanlah oleh Allah Jalla wa Ala untuk berkorban. Nah, subhanallah, Qabil itu kebetulan petani. Dia ya menanam buah-buahan, berkebun, ya. Kemudian dia mengambil tuh buah-buah yang busuk, sayur-mayur yang busuk. Tidak diterimalah korbannya. Sedangkan Habil berkorbannya dengan kambing kibas yang besar. Diterimalah kambing kibasnya. Singkat cerita, diangkat tuh kambing kibasnya kemana? Ke langit. Kemudian diturunkan lagi di zaman siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu dalam satu riwayat seperti itu penyebutannya. Wallahu a'lam bissawab, ya, jelas. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam, belum lagi dengan cobaan, berbagai macam cobaan, ya, cobaan orang tuanya, ayahnya terutama, kemudian cobaan kaumnya, ya, luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sampai akhirnya ya Nabi Ibrahim alaihissalam bisa melewati itu cobaan, dan itu diabadikan di dalam surah Al-Baqarah juga. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan Allah Jalla wa Ala telah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berbagai macam cobaan dan ujian, dan semua itu telah dilewati oleh Nabi Ibrahim secara sempurna. Wallahu a'lam. Nah, dengan cobaan-cobaan yang dilewati tersebut tetap memantapkan ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan akhirnya mendapatkan satu keistimewaan yang sangat luar biasa, dipuji oleh Allah Jalla wa Ala. Pujiannya sebagai berikut. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut adalah ummah. Ummah di sini artinya ya seorang pemimpin yang sekaligus sangat patut untuk dijadikan contoh dan suri tauladan yang baik. Itu namanya apa? Ummah. Bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang yang terhimpun dalam dirinya berbagai macam sifat kemuliaan yang biasa tersebar pada banyak orang. Pemimpin sejati yang diridhoi oleh Allah Jalla wa Ala hanyalah seorang yang terkumpul padanya kesabaran dan keyakinan yang kuat pada Allah Jalla wa Ala. Pemimpin yang sejati yang diridhoi oleh Allah adalah seseorang yang terkumpul pada diri orang tersebut sifat kesabaran dan keyakinan. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surah As-Sajdah ayat 24.
Surah As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kalau kita ingin menjadi pemimpin, dua sifat ini harus ada pada diri kita. Sifat sabar dan sifat yakin kepada Allah Jalla wa Ala. Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Kenapa mereka jadi pemimpin? Karena mereka sabar. Kenapa mereka menjadi pemimpin? Karena mereka meyakini ayat-ayat kami. Tentu tidak diragukan lagi akan keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk juga tidak diragukan lagi kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi semua cobaan dan rintangan dalam dakwah tauhid. Sebagaimana yang kita paham dari cerita-cerita ustadz-ustadz kita, dari apa yang kita baca dalam kitab-kitab yang sahih tentunya, ya, tentang kesabaran Nabi Ibrahim mendapatkan cobaan dan ujian, termasuk keyakinan yang sangat luar biasa yang didapatkan di dalam qalbunya Nabi Ibrahim alaihissalam tentang, ya, mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh. Yang kedua sifatnya apa? Qanit. Ya, qanit, ya, kalau laki-laki itu qanit namanya, kalau perempuan qanitah. Ya, kalau kita artikan itu perempuan yang, ya, yang apa? Qanit itu orang yang taat. Apapun perintah Allah Jalla wa Ala dia laksanakan, apapun larangan Allah Jalla wa Ala dia tinggalkan. Nah, qanit itu artinya apa? Seseorang yang senantiasa tegar dan kokoh dalam mentaati perintah Allah Jalla wa Ala. Itu qanit. Bagus juga buat anak laki namain qanit, atau kalau perempuan yang banyak apa? Qanitah, ya. Seorang yang senantiasa tegar dan kokoh dalam mentaati perintah Allah. Taat itu apa sih? Taat itu selalu melaksanakan perintah Allah dan larangan Allah dia tinggalkan. Itu taat. Qanit dalam bahasa Arab. Nah, Nabi Ibrahim selain seorang pemimpin yang patut untuk dicontoh, sekaligus sangat taat di dalam melaksanakan perintah-perintah Allahu Jalla wa Ala. Kemudian yang ketiga, Hanif. Hanif itu seseorang yang amat lekat dengan tauhid. Jadi ibarat kata tauhidnya menempel pada diri dia. Ya. Seseorang yang amat lekat dengan tauhid dan amat anti dengan yang namanya dosa kesyirikan, atau amat jauh dari yang namanya dosa syirik. Itu Hanif. Ya. Orang yang sangat mentauhidkan Allah Jalla wa Ala, saking mentauhidkannya Allah Jalla wa Ala, label tauhid itu ada pada dirinya. Dan orang itu sangat anti dengan yang namanya apa? Dosa syirik, dan sangat jauh dari yang namanya kesyirikan. Dan salah satu di antara doa Nabi Ibrahim yang ada di dalam Al-Quran, termaktub dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 35. Ini doa yang patut untuk kita amalkan juga di dalam sujud kita dan juga sebelum salam kita. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan berhala. Ya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Naam, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Nah, diceritakan tentang bagaimana ketauhidan beliau. Beliau inilah yang menghancurkan patung-patung kaumnya sendiri dengan tangan beliau sendiri, mendebat mereka, rela dibakar oleh mereka, demi mempertahankan tauhid. Akan tetapi tetap saja beliau khawatir akan bahaya kesyirikan. Bukan begitu? Khawatirnya beliau takut terkena kesyirikan apa? Dalam doa tadi. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nah, makanya kita nih bapak, ibu, ustadz, murid, jangan merasa aman dari yang namanya kesyirikan. Orang kalau sudah merasa aman dari yang namanya kesyirikan, anak kan udah mengaji, udah ini, enggak. Sehingga menafikan apa? Untuk berdoa kepada Allah. Subhanallah. Seakan-akan kalau kita sudah mengaji itu jauh dari yang namanya dosa syirik. Tidaklah. Nabi Ibrahim bagaimana mantapnya tauhid beliau.
rela dibakar demi mempertahankan tauhid. Subhanallah, rela untuk dihinakan oleh kaumnya sendiri demi mempertahankan tauhid. Tapi kita lihat Nabi Ibrahim masih ada rasa khawatir dan takut. Takut kalau seandainya dalam kehidupan yang beliau lakukan itu ada kesyirikan. Makanya tetap memohon perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala dengan doanya tadi. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, ya Tuhanku, ya jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari yang namanya melakukan penyembahan terhadap berhala. Subhanallah. Ya, ini kita lihat ya, perhatikan ungkapan yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim dalam doa beliau. Diksi doa beliau itu adalah jauhkan aku dan anak keturunanku. Dan ini menunjukkan kekhawatiran yang sangat luar biasa yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam, khawatir yang sangat luar biasa terjatuh ke dalam kubangan dosa kesyirikan. Maka sebab itu Bapak dan Ibu, jamaah, akhwat dan ikhwan juga, bahwasanya kita patut untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala dari yang namanya dosa syirik. Subhanallah. Kenapa? Hamba biasanya ya, seperti kita tentu jauh lebih pantas untuk senantiasa ya, untuk berdoa kepada Allah Jalla wa'ala tentang doa tadi itu. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim yang jelas-jelas ada jaminan surga, yang jelas-jelas label tauhid ada pada diri beliau, tetap meminta perlindungan kepada Allah. Seharusnya kita lebih apa? Lebih lagi untuk memintanya, lebih takut lagi. Jangan sampai kita itu terjatuh ke dalam yang namanya apa? Dosa kesyirikan. Maka sifat Al-Hanif ini ada pada diri Nabi Ibrahim semakin ditegaskan dengan dua ungkapan Allah Jalla wa'ala di dalam ayat yang berbeda. Yang pertama, walam yaku minal musyrikin. Yang kedua, wama kana minal musyrikin. Ya, kedua ungkapan ini sangat jelas menegaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam suci dari yang namanya kesyirikan semenjak beliau dilahirkan. Nah, ini yang paling penting. Ini adalah bantahan bagi mereka yang menyatakan bahwasannya awalnya Nabi Ibrahim adalah seorang yang tidak percaya dengan Tuhan. Bahkan ada ungkapan kekufuran, na'udzubillah min zalik. Lalu beliau melakukan proses pencarian Tuhan. Ini tidak tepat. Ungkapan walam yaku minal musyrikin, artinya beliau bukanlah termasuk orang yang mempersekutukan Allah. Sekali-kali tidak pernah. Ya, apalagi ada ungkapan ya, ungkapan Allah Jalla wa'ala, wa ma kana min musyrikin, dan tidak pernah Nabi Ibrahim itu termasuk golongan orang musyrik. Nah, ini bantahan kepada mereka yang mengatakan Nabi Ibrahim itu dulunya kafir atau tidak percaya dengan Tuhan. Istilah yang lain ateis ya, nggak benar. Adapun di dalam ayat Al-Qur'anul Karim yang kita pahami itu kita tahu di kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam selain menyembah berhala, pada saat itu mereka menyembah apa? Menyembah makhluk-makhluk yang ada di langit. Bintang, bulan, matahari. Bukan begitu? Bukan berarti Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menyembah bintang. Bukan berarti Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menyembah bulan. Bukan berarti Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menyembah matahari. Tidak pernah. Nabi Ibrahim itu sangat berlepas diri yang namanya dari kesyirikan. Dari terlahir pertama kali Nabi Ibrahim itu sudah mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Tidak pernah melakukan perbuatan syirik sama sekali. Ya, subhanallah. Nabi Ibrahim alaihissalam telah beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, sebelum berdebat dengan kaumnya. Tidak sebagaimana yang digambarkan oleh orang-orang tersebut, termasuk dari kalangan ahli filsafat, yang menyatakan bahwa ayat-ayat yang mengisahkan tentang Nabi Ibrahim itu tidak lain sebagai tujuan Nabi Ibrahim untuk mencari Tuhan. Tidak benar. Itu cuma sekedar cara Nabi Ibrahim untuk membantah kaumnya yang pada saat itu menyembah apa? Makhluk-makhluk yang ada di langit. Bintang, bulan, dan matahari. Kita lihat firman Allah dalam surah Al-An'am. Ayat 75 sampai ayat 78. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin
Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Subhanallah. Ayat ini menceritakan perdebatan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya. Para penyembah apa? Benda-benda yang di langit, seperti bintang, bulan, dan matahari. Dan sekali lagi saya tegaskan, Nabi Ibrahim alaihissalam telah dinyatakan beriman ketika baru terlahir ke muka bumi ini, ya. Dan beliau telah beriman kepada Allah Jalla wa'ala sebelum berdebat dengan kaumnya. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang, termasuk dari kalangan ahli filsafat, yang menyatakan bahwa ayat-ayat yang mengisahkan tentang Nabi Ibrahim, terutama dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 76 sampai 78, bahwasanya Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhan dengan mengamati benda-benda di langit. Ini bohong besar. Ya. Kita lihat itu Nabi Ibrahim alaihissalam sedang melakukan apa? Ya, bantahan kepada kaumnya yang pada waktu itu masih menyembah apa? Bintang-bintang yang ada di langit, bulan, termasuk matahari. Dan bantahannya itu diungkapkan di dalam firman Allah Jalla wa'ala dalam surah An-Nahl ayat 120 yang mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam tidaklah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Nabi Ibrahim sekali-sekali ia bukanlah termasuk orang yang mempersekutukan Allah Jalla wa'ala. Artinya tidak pernah sama sekali melakukan perbuatan syirik. Dan dikuatkan pada firman Allah dalam surah yang sama, surah An-Nahl ayat 123. Wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim ya tidaklah termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah Jalla wa'ala. Nah, kita lihat kan ketika Nabi Ibrahim datang ya di malam hari kepada kaumnya. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Nabi Ibrahim ini berukab di hadapan kaumnya, melihat ada bintang-bintang. Nah, kaumnya itu ada di depan beliau. Kata Nabi Ibrahim, qala hadza rabbi, oh ini Tuhanku. Ya, maksudnya Nabi Ibrahim itu ingin membuka akal sehatnya mereka, karena akal sehat mereka itu tertutup sehingga nggak bisa mikir. Nabi Ibrahim berkata seperti itu, ini Tuhanku, bukan berarti menyembah bintang Nabi Ibrahim, tidak sama sekali. Itu tujuannya tidak lain untuk apa? Membuka akal pikiran kaumnya sendiri agar akal sehatnya itu jalan, agar waras lagi. Nah, pagi harinya kan ketemu dengan kaumnya lagi. Kok nggak ada bintang? Falamma afala qala la uhibbul afilin. Kok hilang bintang? Aku nggak suka Tuhan yang hilang. Nah, itu apa tujuannya, untuk apa? Membuka akal pikiran kaumnya. Bukan berarti Nabi Ibrahim alaihissalam menyembah bintang. Datang malam hari. Kebetulan bulan purnama. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ya. Ketika lihat bulan purnama, oh ini Tuhan, ini. Ya. Ketika datang pagi hari lagi, kumpul lagi dengan kaumnya, hilang lagi. Aku nggak mau menyembah ya Tuhan yang hilang. Nah, di ujungnya Nabi Ibrahim mengatakan apa? Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Ketika datang pagi, bulan purnama hilang, ya, kata Nabi Ibrahim, aku tidak mau untuk menyembah Tuhan yang hilang. Sesungguhnya jika Tuhanku, yaitu Allah Jalla wa'ala, tidak memberikan petunjuk kepadaku, pasti aku termasuk orang-orang sesat seperti kalian ini. Subhanallah. Proses hari yang ketiga, lihat matahari, ya kan, terbit begitu teriknya. Ya, kata Nabi Ibrahim, ungkapan beliau dalam rangka untuk apa? Membuka pikiran kaumnya sendiri agar kembali memiliki pikiran yang sehat walafiat, agar pikirannya itu waras lagi. Falamma ra'a syamsa, melihat matahari baziqatan, terang benderang dengan sinarnya. Oh, ini kali Tuhan ya. Tapi ketika bahkan dia katakan, oh ini lebih besar daripada apa? Dari bintang, daripada bulan. Hadza akbar. Tapi ketika datang malam hari, falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Ketika datang malam hari,
Hilang juga matahari? Nggak mungkin Tuhan hilang. Ya, wahai kaumku, aku berlepas diri dari kalian, dari apa yang kalian sekutukan. Artinya apa? Nabi Ibrahim telah beriman kepada Allah Jalla wa'ala jauh sebelum mendebat dan menjidal kaumnya. Ungkapan-ungkapan yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim tadi, oh ini bintang Tuhanku, ini bulan bintang Tuhanku, ini matahari Tuhanku, itu tidak lain sebagai caranya Nabi Ibrahim untuk membuka akal pikiran mereka, yaitu kaumnya, agar kaumnya itu memiliki akal pikiran yang sehat lagi. Bahwasanya bintang, bulan, matahari, ini benda, ini makhluk ciptaannya Allah Jalla wa'ala, tidak layak untuk disembah. Makanya Allah Jalla wa'ala memberikan gelar khusus Al-Hanif, seorang hamba yang sangat mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dan sangat jauh dari yang namanya dosa syirik, teramat jauh dari yang namanya sifat syirik atau menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Itulah Al-Hanif. Jelas Bapak Ibu? Naam. Itu sifat Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketiga, Al-Hanif. Naam. Kemudian yang keempat, ya, Nabi Ibrahim itu sebagaimana disebutkan pandai mensyukuri nikmat Allah Jalla wa'ala. Itu disebutkan pada ayat yang selanjutnya pada surah Al-An'am. Dalam surah An-Nahl, dalam surah An-Nahl ya, ayat 121-nya. Ya, dalam surah An-Nahl ayat 121-nya Allah menyebutkan, setelah mengatakan walam yakum minal musyrikin, Nabi Ibrahim itu pemimpin yang patut untuk dijadikan sebagai contoh dan suri teladan, qanitan lillah, sangat patuh dan taat kepada Allah dan sangat mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dan jauh dari yang namanya kesyirikan, dan dipastikan beliau itu tidaklah termasuk dan tergolong orang yang menyekutukan Allah. Ini dalil Nabi Ibrahim alaihissalam itu Islamnya, tauhidnya dari beliau terlahir ke muka bumi ini tidak pernah berbuat kesyirikan barang satu kali, tidak pernah. Ya, ini bantahan kepada mereka terutama ahli filsafat yang tentang berkaitan dengan proses pencarian Tuhan itu tidak benar. Nabi Ibrahim ya itu sudah mentauhidkan Allah Jalla wa'ala sejak pertama kali terlahir ke muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keempatnya itu sifatnya Nabi Ibrahim syakiran li an'umihi. Nabi Ibrahim alaihissalam itu sangat bersyukur akan nikmat yang telah Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada beliau. Nah, ayat ini menerangkan bahwa Nabi Ibrahim selalu mensyukuri seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau, hingga nikmat yang terkesan sepele sekalipun oleh kebagian orang atau mayoritas manusia tetap disyukuri oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dengan 4 sifat inilah Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan 5 anugerah berikut ini. 4 sifat Nabi Ibrahim tadi apa? Yang pertama apa Bapak Ibu? Ya, ummah. Ummah itu artinya apa? Pemimpin yang patut untuk dicontoh dan disuri tauladani. Yang kedua, qanit, selalu tegar dan kokoh dalam mentaati perintah-perintah Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, hanif, seseorang yang amat lekat dengan tauhid dan amat anti dari yang namanya kesyirikan, sangat jauh daripada dosa syirik. Yang keempat, pandai mensyukuri nikmat Allah Jalla wa'ala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah An-Nahl ayat 120 sampai ayat 121. Nah, dikarenakan 4 sifat ini ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan 5 kemuliaan berikut ini. Yang pertama, Allah Jalla wa'ala telah memilih Nabi Ibrahim sebagai Nabi dan Rasul. Ijtabahu. Allah Jalla wa'ala telah memilih Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai nabinya dan sebagai rasulnya. Nah, yang kedua, wahadahu ila siratim mustaqim. Allah selalu memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim kepada jalan yang lurus. Allah selalu memberikan petunjuknya kepada Nabi Ibrahim kepada jalan yang lurus. Allah Jalla wa'ala selalu memberikan petunjuknya kepada Nabi Ibrahim
kepada jalan yang lurus. Surah An-Nahl ayat 121. Kemudian yang ketiga, kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim karena memiliki 4 sifat tadi. Wa atainahu fid dunya hasanah. Allah Jalla wa Ala telah menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim kebaikan di dunia. Nabi Ibrahim telah dianugerahkan oleh Allah Jalla wa Ala kebaikan yang ada di dunia ini. Yang dimaksudkan kebaikan di dunia, ada yang menyebutkan bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam, ini sebagian ulama mengatakan ya, apa kebaikan di dunia yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Sebagian ulama menyebutkan seluruh agama samawi. Seluruh agama samawi. Agama samawi itu maksudnya apa? Agama yang datangnya dari langit. Selain Islam, agama samawi apa? Yahudi dan Nasrani. Yahudi ini Islam sebenarnya, ya kan? Cuma mereka akhirnya rubah itu kitab Taurat. Akhirnya mereka mendapatkan gelar apa? Agama Yahudi. Karena yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam itu juga apa? Islam. Ya, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Termasuk juga Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam itu agama apa? Agama Islam. Akhirnya mereka apa? Ubah-ubah itu. Kitab Injilnya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kemudian melekatlah dalam diri mereka tersebut yang apa? Ya, Yahudi itu dengan agama Yahudinya, Nasrani dengan agama Nasraninya. Cuma ya ini salah satu poin bahwasannya kebaikan yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan oleh ulama bahwasanya penganut agama samawi baik itu Islam, Yahudi dan Nasrani, ya mereka semua itu memuji-muji Nabi Ibrahim, bukan begitu? Dan mereka mengakui semua apa? Sebagai pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Imam Qatadah rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika menafsirkan ayat ini, ya, yang termaktub dalam surah An-Nahl ayat 121, falaisa min ahli dinin illa yatawallahu wa yardahu. Tidaklah seseorang pengikut agama apapun kecuali mencintai Nabi Ibrahim dan sangat senang dan ridha kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Yahudi ya memuliakan Nabi Ibrahim. Nasrani memuliakan Nabi Ibrahim. Apalagi Islam sangat memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Islam ini ajaran-ajarannya itu rata-rata dari siapa? Dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Contohnya apa Bapak Ibu? Ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih kita terapkan, khitan. Ya, sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 123, wa ayuhayna ilaika anittaba'a millata Ibrahima hanifa, dan telah kami wahyukan kepada engkau Muhammad agar engkau untuk mengikuti apa? Millahnya, ajarannya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya berkaitan dengan masalah apa? Khitan. Yang pertama kali dikhitan siapa? Nabi Ibrahim. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Ibrahim dikhitan pada saat berumur berapa tahun? 80 tahun. Ketika berumur berapa? 80 tahun. Dikhitan ya. Termasuk berkaitan dengan syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ikramud duyub, menghormati tamu. Itu syariat yang ada pada siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk ibadah salat kita katakan, syariatnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk ibadah haji, syariatnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ibadah kurban, syariatnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Islam sangat memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi cuma kalau kita ditanya apa kemuliaan, apa kebaikan yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam surah An-Nahl ayat 121 tersebut, wa atainahu fid dunya hasanah.
Dan kami telah memberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam satu kebaikan hasanah. Kebaikan apa? Dikomentari oleh sebagian ulama, di antaranya Imam Abu Qatadah, di antaranya Imam Qatadah, kata beliau, tidak seorang pun pengikut agama apapun kecuali para pengikutnya itu mencintai Nabi Ibrahim dan sangat meridhai Nabi Ibrahim alaihissalam, sangat senang dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Naam. Semua penganut agama samawi termasuk Yahudi dan Nasrani memuja dan memuji Nabi Ibrahim, bahkan mengaku-ngaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang keempat, kenikmatan yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dikarenakan memiliki 4 sifat tadi. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam di akhirat kelak benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 122. Naam. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan sesungguhnya Nabi Ibrahim di akhirat kelak benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Naam. Di sini maksudnya apa? Nabi Ibrahim termasuk penghuni surga. Pasti Nabi Ibrahim masuk surga. Ya, itu kenikmatan yang keempat yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau termasuk penghuni surga. Yang kelima, karena 4 sifat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala nyatakan dalam surah An-Nahl ayat 123, ya, kemudian kami wahyukan kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang hanif. Ya, Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai panutan dan suri tauladan bagi seluruh manusia. Bahkan Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengikuti apa? Ajaran Nabi Ibrahim. Nah, ini yang kelima. Ya, yang kelima itu nikmat yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dikenakan memiliki 4 sifat. Nabi Ibrahim itu menjadi panutan dan suri tauladan bagi seluruh manusia, termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk apa? Mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jelas ibu-ibu? Bapak jelas? Bapak-bapak, apa 4 sifat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Dapat hadiah 1 kitab. Sebutkan 4 kitab tadi tanpa melihat. Yang melihat tidak dapat. Yang pertama Pak? Ya, silakan. Yang pertama ummah. Ummah itu apa artinya? Bapak yang di belakang, siapa nama antum Pak? Ya. Ya, silakan jawab. Ya, ummah, pemimpin yang patut untuk dijadikan sebagai contoh dan suri tauladan. Yang kedua, hanif, ya. Sesuai dengan urutannya dulu Pak. Sebelumnya ada tuh. Ya, qanit dulu. Qanit itu artinya apa? Qanit apa artinya? Qanitun artinya apa? Hah? Tegar di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Apapun perintah Allah dilaksanakan, apapun larangan Allah Jalla wa Ala ditinggalkan. Bukan tegas, tegar. Tegar dalam menjalankan ketaatan. Yang ketiga, hanif artinya apa? Sangat mentauhidkan Allah Jalla wa Ala, ya. Sifatnya beliau itu sangat terikat dengan ketauhidan kepada Allah Jalla wa Ala dan teramat jauh dari yang namanya dosa apa? Syirik. Yang terakhir Pak, yang keempat, mensyukuri nikmat Allah Jalla wa Ala. Nanti ambil Pak ya. Nah, taib, ibu-ibu sekarang. Dikarenakan Nabi Ibrahim memiliki 4 sifat tadi. Yang pertama, ummah, pemimpin yang patut untuk dijadikan sebagai contoh dan suri tauladan.
Kemudian yang kedua, dia tersebut sebagai qanit, senantiasa tegar dan kokoh dalam mentaati perintah Allah Jalla wa Ala. Kemudian yang ketiga, hanif, seseorang yang amat lekat dengan tauhid dan amat anti dari yang namanya dosa syirik. Dan yang keempat, selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Jalla wa Ala. Nabi Ibrahim kemudian mendapatkan 5 kenikmatan dari Allah Jalla wa Ala. Apa saja 5 kenikmatan tersebut? Silahkan. Yang pertama apa, Bu? Bukan. Ada 5 tadi. Nah, berarti salah. Ada yang ganti? Yang pertama, silakan. Tante, silakan Tan. Tante saya ada di sini. Ya, silakan. Nah, yang pertama apa, Tan? Ya, Allah Jalla wa Ala memilihnya menjadi apa? Seorang rasul dan seorang nabi. Yang kedua, Allah menunjuki Allah Jalla wa Ala memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim agar selalu berada di jalan yang lurus. Yang ketiga, Allah memberikan kebaikan. Kebaikannya itu apa tadi? Ya, seluruh agama itu, ya, termasuk agama Samawi, Yahudi dan Nasrani itu memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat, ya itu tadi. Nah, termasuk orang saleh, maksudnya nanti di akhirat termasuk orang yang saleh, maksudnya apa itu? Dimasukkan ke dalam surga. Yang kelima, Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai panutan dan teladan bagi seluruh umat manusia, termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW, bahwasannya ajarannya Nabi Ibrahim itu banyak diikuti di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ya, termasuk masalah khitan, ikramud duyub dan seterusnya. Wallahu a'lam. Nah, nanti Tante ambil ya. Barakallahu fik Tante. Nah, tayyib. Itu ya 4 sifat dan 5 kenikmatan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diberikan oleh Allah Jalla wa Ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dalil yang keduanya dari bab yang ketiga, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabbnya, dengan Tuhan mereka, dengan sesuatu apapun. Surah Al-Mu'minun ayat 59. Nah, kita bacakan ayat lengkapnya ya. Surah Al-Mu'minun itu kita katakan dari ayat 57 sampai ayat 60. Ya. Kita bacakan surah Al-Mu'minun ayatnya 57 sampai ayat 60. Surah Al-Mu'minun itu surah yang keberapa? Berapa, Pak? Al-Mu'minun, surah yang keberapa? 23. Ayatnya 57 sampai ayat 60. Innalladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan diazab ya oleh Tuhan mereka. 1. Ya, walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Sifat yang kedua, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Sifat yang ketiga, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka dengan sesuatu apapun. Yang keempat, walladzina yu'tuna ma atau, ya, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Kemudian sifat yang selanjutnya, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, artinya menunaikan zakat, ya. Walladzina yu'tuna ma atau,
wa qulubuhum wajilatun. Dan kalbunya mereka dan hati mereka itu takut kepada Allah Jalla wa Ala. Mereka yakin annahum ila rabbihim raji'un. Karena mereka yakin bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Nah, apa sisi pendalilan pada ayat ini? Sisi pendalilannya adalah Allah Jalla wa Ala telah memuji kaum mukminin dengan menyebutkan sifat-sifat mereka tadi. Yang diantara sifatnya orang mukminin itu adalah mereka mentauhidkan Allah dan jauh daripada tauhid, jauh daripada syirik. Mereka mentauhidkan Allah Jalla wa Ala dan jauh dari yang namanya syirik, dosa syirik. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka itu beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan mereka itu tidak mau untuk menyekutukan Allah Jalla wa Ala dengan sesuatu apapun. Ini sisi pendalilannya. Makanya pada akhir ayat Allah menyebutkan sifat mereka yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang betul-betul mentauhidkan Allah dan betul-betul telah memurnikan tauhid. Ya kan? Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ya. Dan dikatakan mereka tadi itu yang memiliki sifat tadi itu, ya, salah satunya mentauhidkan Allah dan jauh daripada jauh daripada syirik. Mereka mentauhidkan Allah dan jauh daripada syirik. Mereka itulah orang yang selalu bersegera dalam melakukan kebaikan. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 61-nya Allah mengatakan, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang memperoleh kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, di sini poin paling pentingnya, tauhid itu kita katakan kalau kita memang betul-betul dikatakan sebagai orang yang memurnikan tauhid, yang ingin masuk surga tanpa hisab, ya kita harus takut kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, sangat berhati-hati dalam melakukan satu perbuatan di muka bumi ini. Dikenakan apa? Takut akan azab Allah. Ya, takut kalau kita melakukan perbuatan ternyata itu dosa. Dan pastinya mereka beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka tersebut selalu mentauhidkan Allah. Jauh dari yang namanya dosa syirik. Selalu juga melakukan perbuatan kebajikan. Salah satunya menunaikan zakat. Jika Allah menganugerahkan kepada dia harta. Dan hati mereka itu selalu takut kepada Allah Jalla wa'ala. Dikarenakan mereka yakin pasti akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Wallahu a'lam bissawab. Nah, di sini dikuatkan tentang masalah pemurnian tauhid itu dengan tawakal yang sempurna. Dengan tawakal yang sempurna menunjukkan tauhidnya itu tinggi. Tauhidnya tersebut adalah luar biasa derajatnya. Makanya pada hadis yang selanjutnya itu kan menceritakan tentang 70 golongan yang masuk surga tanpa hisab. Itu dalil yang ketiga dari bab yang ketiga ini. Ya, diceritakan di dalam satu hadis dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini cerita dari Husain bin Abdurrahman As-Sulami, beliau seorang tabi'in yang ketika itu sedang duduk-duduk bersama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini murid langsung dari sahabat yang mulia, ya, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sa'id bin Jubair ini bertanya kepada para sahabatnya. Salah satunya yang ada di situ adalah Husain bin Abdurrahman. Siapa di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Mereka terdiam semuanya. Nah, kemudian tahu-tahu Husain bin Abdurrahman As-Sulami ini mengatakan, "Ana lihat tadi malam. Cuma antum perlu tahu ya, tadi malam ana bisa lihat bintang jatuh. Bukan karena ana tahajud ya tadi malam, enggak. Tapi ana digigit oleh kalajengking." Nah, itu menurut komentarnya ulama, kenapa Husain bin Abdurrahman As-Sulami itu mengatakan seperti itu? Karena beliau ingin jaga hati, tidak ingin mengucapkan satu ucapan, tujuannya ingin dipuji oleh manusia. Ya salam, Husain bin Abdurrahman tadi malam bangun dong, berarti dia tahajud, qiyamul lail.
Enggak, ana terjaga dari tidur karena digigit oleh kalajengking. Subhanallah, lihatlah tuh ada bintang yang jatuh untuk menjaga hati agar jangan sampai ria atau sum'ah atau ujub ingin dipuji oleh manusia. Nah, kemudian Sa'id bin Jubair ini nanya lagi, ma sana'ta, apa yang engkau lakukan? Enggak ada apa-apa lakukan kecuali aku meminta ruqyah. Oh, meminta ruqyah. Apa dalilnya kamu? Kok boleh meminta ruqyah? Kan seperti itu. Karena pemahaman kami itu meminta ruqyah itu enggak boleh. Oh, ada dalilnya. Dalil yang aku dengar kata Husain bin Abdurrahman ya, yang diceritakan oleh beliau dari sahabat yang mulia, dari Buraidah bin Husayb ya radhiyallahu an, yang dimana qala berkata Buraidah bin Husayb radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah, tidak boleh meminta ruqyah kecuali kalau terkena penyakit ain, mata panas, atau digigit atau disengat kalajengking atau serangga. Subhanallah. Nah, ini pesan yang sangat penting buat kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau ada seorang ustadz mengajarkan satu amalan, satu ibadah, kemudian tuh ustadz tidak menyampaikan dalil, patut kita bertanya, Ustadz afwan, tadi antum mengajarkan kepada kami satu amalan, satu perbuatan yang berkaitan dengan ibadah, satu kita katakan berkaitan dengan satu amalan ya. Dalilnya apa? Itu patut untuk kita tanyakan. Begitupun juga ketika teman bercerita tentang amalan yang dia lakukan, menurut kita ini nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya. Patut kita untuk menanyakan dalilnya apa ya, hujahnya apa. Karena ikutnya kita itu berdasarkan dalil, beragamanya kita itu berdasarkan apa? Dalil. Mengamalkan sesuatu itu berdasarkan ajaran Quran dan sunnah Nabi SAW. Nah, itu yang diajarkan oleh Sa'id bin Jubair kepada kita di dalam hadis ini. Nah, Sa'id pun berkata, sungguh baik sikap seseorang yang mengamalkan apa yang ia telah dengar. Nah, ini poin penting. Apapun yang kita dengar Bapak Ibu, tolong diamalkan. Jangan cuma sekedar catat, baca juga kagak, ya kan? Sehingga lupa lagi ngamalkan enggak. Subhanallah, ya kan? Walhasil, karena yang namanya ilmu itu ya harus diikat dengan tulisan. Subhanallah, apalagi kondisi kita itu kan enggak mudah lagi. Yang susah untuk nangkap satu ilmu. Maka oleh sebab itu apa? Dicatat. Ya harus sungguh-sungguh. Kalau cuma sekedar maaf ya, sambil sandar lagi itu berat juga. Kita katakan seperti itu. Harus dicatat. Setelah itu dicatat, dibaca. Setelah dibaca kita amalkan. Makanya kata Sa'id bin Jubair, sungguh baik sikap seseorang yang sanggup untuk mengamalkan apa yang dia telah dengar. Artinya kita mendengar kajian, kita catat, kita baca, dan kita amalkan. Disitulah orang itu menjadi baik. Hanya saja dalam hal ini kata Sa'id bin Jubair, ya Husain bin Abdurrahman, aku telah mendengar dari guruku, dari ustadku, namanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau bercerita tentang hadis Nabi SAW yang disampaikan kepada kami. Hadisnya berbunyi seperti ini. Uridat alayyal umam, telah ditampakkan kepadaku, kata Nabi Muhammad, beberapa umat. Para'aitu an-nabiyya ma'ahu ar-rahat. Aku melihat waktu Isra Mi'raj disebutkan, dikuatkan di dalam hadis dari jalurnya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Ya, waktu itu kejadiannya Isra Mi'raj, ditampakkan kepadaku umat-umat terdahulu. Aku lihat ada nabi yang memiliki pengikut cuma ar-rahat. Rahat itu segelintir umat. Hitungannya 3 sampai 9. Allahu Akbar. Jadi ada nabi, pengikutnya itu cuma berapa? Segelintir. Ada pengikutnya nabi cuma 9. Ada pengikutnya nabi tersebut ya cuma 8. Ada pengikutnya nabi ada pengikutnya nabi tersebut cuma 7. Ada pengikutnya nabi ya cuma 6. Ada pengikutnya nabi ya cuma 5, 4, dan ada 3. Bahkan diceritakan ya di dalam hadis ini, wan nabiyya ma'ahu ar-rajulu wa rajulani,
Bahkan aku melihat ada nabi yang pengikutnya itu cuma 2. Bahkan ada nabi yang pengikutnya cuma 1. Kemudian wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Bahkan aku berjumpa ditampakkan ada seorang nabi yang tidak ada pengikutnya. Apakah mereka gagal dalam masalah berdakwah? Tentu tidak. Subhanallah. Nah, kadang kan sangat menjengkelkan ya. Kadang kalau ustadz itu menanya berapa yang hadir, ya. Subhanallah Ustadz kosong apa enggak? Kalau kosong, istilah di masjid kami, datanglah. Enggak. Ana maaf ya, masjid antum besar apa kecil? Maaf pengikut ana banyak, ya 10.001. Kalau masjid antum cuma sekedar 5.000, ana enggak bisa ngisi. Ustadz enggak bisa ngisi karena ada kajian lain? Oh enggak, ana kosong kebetulan. Cuma kebiasaan kalau anak ngisi kajian, maaf, jamaah anak banyak, pengikut anak banyak. Subhanallah. Padahal yang paling penting itu menyampaikannya. Yang datang berapa, ya kita katakan keberhasilan itu kan bukan dikenakan banyaknya pengikut. Bukan banyaknya audien, bukannya banyak yang datang ke kajian. Buktinya tadi semua disebut nabi. Mereka sukses dalam menyampaikan dakwah tersebut. Karena mereka menyampaikan tersebut ya sesuai dengan apa yang diamanahkan tadi. Ya, kesuksesan dalam berdakwah tersebut ketika kita yang menyampaikan dakwah ini, kata para ulama, dengan basirah, ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Yusuf surah yang ke-12 ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah inilah jalanku, jalan agamaku, aku dan orang-orang mengikutiku. Aku berdakwah kepada Allah dengan hujjah yang nyata, basirah. Basirah itu kata para ulama, hujjah yang nyata, yang di dalamnya itu ada ya ilmu dan keikhlasan. Artinya ya ilmu ada, tapi menyampaikan ilmu tersebut tanpa keikhlasan, dia tidak sukses dalam berdakwah. Begitupun juga jika dia ikhlas menyampaikan dakwah, tapi maaf, dakwah yang disampaikan bukan di atas ilmu, bukan di atas dalil dan hujjah, maka juga tidak sukses dalam masalah berdakwahnya tersebut. Maka oleh sebab itu ini mengingatkan kepada kita semua, ya, berapa orang pun yang hadir, kalau memang kita kosong, ya kebetulan juga kita bisa untuk mendatangi itu tempat, hadirlah ke kajian tersebut. Itu menjadi ya satu amal soleh kita, dan itu menjadi kita katakan saksi kebaikan buat kita nanti di padang mahsyar kelak. Nah, karena kesuksesan dakwah itu sekali lagi bukan dikarenakan banyaknya manusia yang hadir di kajiannya. Bukan. Tolak ukurnya tersebut kita katakan adalah keikhlasan ya seseorang ustadz ketika menyampaikan ilmu sesuai dengan ajaran Quran dan sunnah Nabi SAW as-sahihah. Ya, basirah. Ya, basirah itu artinya hujjah yang nyata, yang di dalamnya itu ada ilmu dan ikhlas. Ada ilmu dan ikhlas. Menyampaikan ilmu yang sesuai dengan ajaran Quran dan sunnah tersebut di atas keikhlasan. Subhanallah. Karena kalau kita maaf kesuksesan itu dikarenakan banyaknya yang hadir, tentu kita kalah dengan konser musik, bukan begitu? Nah, mereka banyak banget tuh yang hadir. Na'udzubillah min dzalik, ya kan? Seperti itu. Ya, orang-orang ahlul bid'ah juga, para dai-dai ahlul bid'ah banyak juga yang hadir. Bukan begitu? Subhanallah. Apakah itu menunjukkan satu kesuksesan? Ya. Subhanallah, kita kan tahu banyak juru-juru ahlul bid'ah itu. Banyak orang-orang yang mengajak kebid'ahan. Yang datang apa? Oh, banyak. Sampai tutup jalan, Ustadz. Allahu Akbar. Berarti dia berhasil dalam dakwahnya? Enggak. Tidak menunjukkan keberhasilan dakwah banyaknya manusia yang hadir di kajiannya. Sekali lagi, bukan banyaknya manusia yang hadir di kajiannya dia. Suksesnya dakwah tersebut, berhasilnya dakwah tersebut ketika dakwah yang disampaikan tersebut di atas ilmu dan keikhlasan. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW ditampakkan umat yang banyak. Dipikir oleh Nabi itu umatnya beliau. Itu fi ali sawadun azimun fadhanantu annahum ummati. Aku sangka itu umatku, ternyata bukan, itu umatnya Nabi Musa alaihissalam.
Faqila li hadza Musa wa qaumuh. Bukan Muhammad, itu Nabi Musa dan pengikutnya. Panadhartu fa idza sawadun azim. Kemudian ditampakkan lagi umat yang lebih besar lagi. Faqila li hadhihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab. Inilah umatmu wahai Muhammad, yang di dalam umatmu ini ada 70.000 umatmu yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab. Nah, subhanallah, singkat cerita ya, dari hadis ini para sahabat itu kan menerka-nerka, siapa tuh 70.000 umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa dihisab. Ada yang menyangka bahwasannya itu adalah mereka yang terlahir dalam kondisi fitrah Islam dari awal. Ada yang mengatakan, kita ini sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, karena memang kita akui rata-rata yang masuk surga itu adalah sahabat Nabi SAW. Ya, kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya mereka tidak pernah melakukan perbuatan kesyirikan. Itu juga benar. Nah, pada poin yang paling penting, Nabi Muhammad keluar lagi dari rumah beliau, menemui para sahabat. Ya, kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapa sih umatmu yang jumlahnya 70.000 itu yang masuk surga tanpa dihisab? Ya, tanpa apa? Tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Kata Nabi Muhammad, itu kita katakan, ya, kalau Rasulullah SAW bersabda, itu cuma memiliki 4 sifat saja. Yang pertama, sifat mereka yang 70.000 umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa dihisab, humul ladzina la yastarkun. Mereka tidak pernah meminta ruqyah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, saking sempurnanya tawakalnya mereka kepada Allah, jangankan ruqyah yang haram, yang ada dalamnya kesyirikan, ruqyah yang mubah, ruqyah yang halal, ruqyah yang syar'i, mereka tidak mau minta. Kenapa? Kuatnya keyakinan mereka kepada Allah, kuatnya tawakalnya mereka kepada Allah. At-tawakkul at-tam, tawakal yang sempurna yang mereka miliki. Saking tawakal yang sempurna yang mereka miliki, mereka tidak pernah mau untuk meminta ruqyah, bahkan yang syar'i sekalipun. Yang kedua, ya, wala yaktawun, tidak pernah meminta pengobatan secara kai. Kai itu ada besi, ditaruh di api, sudah panas diangkat, diletakkan di bagian tubuh yang sakit. Pengobatan secara kai itu mubah, boleh, tidak mengapa yang demikian. Nah, namun mereka ini yang 70.000 ini, saking kuatnya tawakal mereka, saking sempurnanya tawakal mereka kepada Allah Jalla wa'ala, harta pengobatan kai yang mubah yang boleh, mereka tidak mau minta. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun, tidak pernah tatayyur, menganggap sial akan sesuatu hal. Tidak menjadi masalah buat dia rumahnya tusuk sate, enggak ada masalah gedung rumahnya, gedung dia tersebut nomor 4, enggak ada masalah liftnya itu ada yang nomor 13, enggak ada masalah. Dia enggak menganggap sial akan sesuatu hal tersebut. Ya, tidak peduli mau saparnya hari Selasa, ya, sama saja mau Selasa, Senin, Rebu, Ahad, ya, tidak ada yang membedakan itu. Jadi tatayur itu apa? Menganggap sial akan sesuatu hal. Kalau di antara kita menganggap sial akan sesuatu hal, berarti kita telah jatuh ke dalam kesyirikan. Meskipun syiriknya itu cuma sebatas asyirkul asghar, syirik kecil. Nah, ini terutama pedagang itu kadang. Ketika kita tawarkan, bang, ini ada rumah bagus nih, ya, di daerah kita ini, dekat masjid kita ini. Yang pertama kan yang ditanya, di mana tempatnya? Di sana. Berapa fulusnya? Sekian. Baik, anak survei, anak lihat. Ketika dilihat apa? Tusuk sate. Enggak deh. Bang, abang kan udah ngaji. Ya, di alumnusa nih. Pengajian Majelis Ilmu 27 sampai 88. Angkatan 1988 ya. Seperti itu. Nah, ya susah jual saat. Susah jual. Nah, bahasa susah jual seakan-akan kalau tuh nomor 4 atau tusuk sate, rizki itu dari situ. Jadi kalau misalnya enggak tusuk sate, enggak nomor 4, enggak nomor 13, gampang aja jualnya. Enggak begitu kan? Astagfirullahaladzim, itu syiriknya. Apalagi kalau itu menjadikan, maaf ya,
kalau cuma sekedar sebab saja sih kecil, tapi kalau sudah menjadikan itu sebagai akibat juga, gara-gara, nah bahasanya itu gara-gara tusuk sate ini, gara-gara nomor 4, ya, gak laku juga. Oh, syirik besar itu sudah. Itu syirik besar sudah. Kalau sudah pakai bahasa gara-gara itu. Karena tidak hanya sekedar sebab, tapi akibatnya pun juga begitu dia mengatakan. Ini gara-gara gini, Ustaz. Gara-gara tusuk sate, gara-gara nomor 4. Nah, itu namanya apa? Tatayur. Di dalam kitab tauhid kita ada juga, nanti kita bahas masalah itu. Gak mau kalau perjalanan hari Selasa, ya kan? Seperti itu. Kemudian gak mau pintu rumah kalau dibuka keluar pintunya, karena takut rezeki yang di dalam pada keluar semuanya. Seperti itu, ya kan? Itu tatayur, menganggap sial akan sesuatu hal. Ada burung nemplok di rumah kita atau di genteng rumah kita. Siapa yang mati nih? Siapa yang mati? Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Nah, itu tatayur semua. Itu syirik, ya. Itu syirik. Nah, mereka yang 70.000 umat Muhammad SAW, ya, yang masuk surga tanpa hisab, tidak pernah memiliki sifat tatayur, tidak pernah memiliki sifat menganggap, ya, kita katakan menganggap sial akan sesuatu hal. Kemudian sifat yang keempatnya, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka selalu bertawakal kepada Allahu Jalla wa ala. Naam. Nah, di sini yang paling penting catatannya, meminta ruqyah itu aslinya tidak boleh. Kalau kita meminta, berarti kita nggak masuk dong 70.000 itu, Ustaz. Iya, asal mula hukumnya seperti itu. Ya, bukankah ruqyah itu ada yang syar'i? Benar. Ya, tapi bagaimana kalau kondisinya kita meminta juga? Apakah kategori tidak masuk? Ya, 70.000 tadi kita katakan kalau tidak terpaksa jangan sampai minta. Boleh kita meminta ruqyah dengan 3 syarat berikut ini. Boleh meminta ruqyah dengan 3 syarat seperti ini. Ketika kita sudah, ya, karena kan dalam dalil-dalil menerangkan, kok Rasulullah memerintahkan Ibunda Aisyah meminta ruqyah, kok Rasulullah memerintahkan Asma binti Umais, kok disuruh untuk meminta ruqyah. Gimana dengan dalil tadi? 70.000 umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Salah satu sifatnya tersebut apa? Tidak pernah meminta ruqyah. Nah, ini aslinya. Kalau bisa jangan meminta ruqyah, kecuali terpaksa. Itu pun dengan 3 syarat. Yang pertama, ya, syarat yang pertama adalah jangan sampai ketika kita meminta ruqyah kepada si peruqyah ada ketergantungan hati yang luar biasa. Ada ketergantungan hati yang sangat luar biasa kepada si peruqyah. Jelas Bapak Ibu? Yang pertama, kalau sekiranya kita terpaksa juga meminta ruqyah, maka tanamkan dalam hati yang paling dalam. Jangan sampai ada ketergantungan hati kita yang luar biasa terhadap kemampuan si peruqyah. Itu yang pertama. Kenapa? Karena kalau kita ada ketergantungan hati yang luar biasa terhadap kemampuan si peruqyah, maka itu menghilangkan rasa tawakal kita kepada Allahu Jalla wa Ala. Jelas ibu-ibu? Bapak-bapak jelas? Syarat yang pertama boleh meminta ruqyah yang syar'i, boleh meminta ruqyah yang syar'i dengan 3 syarat. Kita yang meminta ruqyah pastikan hati kita tidak tergantung, ya, yang luar biasa terhadap kemampuan si peruqyah. Karena kalau misalnya sembuh, ya luar biasa Ustadz, Masya Allah Ustadz, inti. Kalau nggak ada inti gimana kita ini? Tetap aja disihir. Nah, ini bahaya ini. Tetap yang menentukan kita sembuh dari penyakit itu siapa? Allah Jalla wa'ala. Karena kalau hati kita ini kita gantungkan kepada si peruqyah, itu menghilangkan apa? Rasa tawakal kita kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu, meminta ruqyah dikarenakan kebutuhan yang sangat mendesak.
Ustadz udah berobat ke sini, udah berobat ke situ, udah datang ke rumah sakit ini, ke rumah sakit itu, udah datang ke dokter itu, udah Ustadz, udah semua Ustadz. Dalam negeri, luar negeri, udah kita jabanin Ustadz. Nggak sembuh-sembuh juga. Nah, berarti apa? Kita meminta ruqyah karena keadaan kita apa? Terdesak. Darurat ini sudah. Artinya kebutuhan yang mendesak. Karena ada kebutuhan yang sangat mendesak. Karena kebutuhan yang sangat mendesak. Jelas Bapak Ibu? Bapak jelas? Yang terakhir, pastikan Bapak dan Ibu, ya, ketika kita meminta ruqyah yang syar'i tadi, jika memang kita sudah tidak mendapatkan kesembuhan yang lain kecuali satu-satunya dengan cara meminta ruqyah, ya. Artinya apa? Selain terdesak tadi, tanpa ada kesembuhan yang benar-benar diharapkan dapat diraih kecuali dengan cara apa? Dengan cara diruqyah tadi itu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Artinya Ustaz, nggak ada jalan keluar lagi nih Ustaz, satu-satunya cara cuma ruqyah. Nah, dengan 3 syarat ini insya Allah kita katakan apa? Bahwasannya meminta ruqyah itu dibolehkan. Yang pertama kita katakan apa? Jangan sampai ada ketergantungan hati terhadap apa? Si peruqyah. Yang kedua, ya, kita meminta ruqyah itu karena keadaan kita apa? Sudah terdesak. Yang ketiga, memang dengan kita meruqyah itu ada harapan untuk sembuh itu si peruqyah itu. Apa si yang sakit tadi itu? Artinya, Ustaz nggak ada obat lagi Ustaz. Kita nggak tahu lagi, udah bingung nih kemana nih. Satu-satunya cara, ya udah di ruqyah ini. Artinya mudah-mudahan ya kita tetap yakin yang menyembuhkan itu Allah. Tapi sepertinya cara satu-satunya untuk mengangkat ini penyakit dengan cara apa? Ruqyah tadi. Kita yakin yang mengangkat itu Allah Jalla wa'ala. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita meruqyah itu memang ada kesembuhan. Ada apa kita katakan, ada progresnya. Ya, dengan kita meruqyah tadi. Gimana Kak? Ada kemajuan enggak? Oh, ada, alhamdulillah Ustaz. Nah, berarti memang dia perlu untuk apa? Diruqyah seperti itu. Tapi kalau misalnya gimana Kak? Aduh, kayaknya sih enggak, sama aja Ustaz ya. Nah, berarti berhenti deh. Enggak usah pakai ruqyah lagi. Jelas ya Bapak-bapak? Bang gimana Bang? Ada sih, ada. Alhamdulillah nih Ustaz. Mulai segar lagi nih tubuh nih Ustaz. Kayaknya sudah terputus tali-tali sihirnya. Kan seperti itu. Berarti kan memang dia perlu ruqyah. Tapi antum tetap yakin kan Pak bahwasannya ini yang menyembuhkan Allah? Oh yakin banget Ustaz. Inti sih cuma sebagai sebab aja, enggak sebagai yang menentukan. Yang menentukan siapa? Allahu Jalla wa'ala. Wallahu a'lam. Dalilnya apa? Dalilnya hadis sahih ya. Ibunda Aisyah itu pernah disuruh oleh Nabi untuk apa? Meminta ruqyah. Hadisnya sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2195. Kemudian Rasulullah juga pernah memerintahkan Asma binti Umais radhiyallahu anha agar meminta ruqyah untuk anak-anaknya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 3510. Jadi, ya boleh saja meminta ruqyah selama memang jelas manfaat dan kebutuhannya ya terhadap dirinya, serta dengan tetap menggantungkan ya hati ini seluruhnya kepada siapa? Kepada Allah. Tetap menggantungkan seluruh rasa tawakalnya kepada siapa? Allah. Dengan menyadari sepenuh hati bahwa hanyalah Allahu Jalla wa'ala yang dapat memberikan kesembuhan, ya, bukan si peruqyah tadi. Si peruqyah tadi hanyalah perantara semata. Wallahu a'lam bissawab. Jelas? Nah, selesai kita dari bab yang keempat ini. Insya Allah, bab yang keempat benar ya? Bab yang ketiga, bab yang keempat. Selesai kita dari bab yang keempat ini, dan kita insya Allah bab yang ketiga ini selesai. Insya Allah kita masuk pada bab yang keempat, yaitu al-khawfu minasyirik. Ya, mewaspadai dosa syirik. Jelas Bapak Ibu? Kesimpulannya tadi, kalau kita sanggup untuk memurnikan tauhid kita,
dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Larangannya itu tidak hanya sekedar berkaitan dengan dosa syirik, tapi juga berkaitan dengan dosa-dosa yang lainnya. Melaksanakan perintah Allah tidak hanya sekedar yang wajib-wajib saja, tapi yang sunnah-sunnah pun juga kita kerjakan. Insya Allah, biiznillah, kita akan mendapatkan anugerah bisa masuk surga tanpa hisab. Dan satu-satunya sahabat yang sudah masuk kategori 70.000 umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa dihisab, sahabat siapa? Uqasyah bin Mihsan. Naam, Uqasyah ini 70.000. Sisanya masih banyak apa sedikit? Sedikit. Kalau perbandingkan dengan umat Nabi Muhammad, luar biasa ya. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia saja, menurut satu riwayat, sahabat yang tersisa itu 60.000. Belum lagi yang sejaman dengan Nabi Muhammad. Belum lagi yang meninggal duluan. Oh Allah. Kalau kita berkompetisi dengan sahabat, kayaknya kita mundur secara teratur. Bukan begitu ibu-ibu, bapak-bapak? Tapi Nabi Muhammad itu sayang kepada kita. Nabi Muhammad sayang luar biasa. Allahu Akbar. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Sebutkan dalam hadis yang dianggap jayyid oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Amirul Mukminin fi ilmu hadis. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Muhammad berdoa minta tambahan kuota. Ya. Subhanallah. Fastaztu rabbi fazadani ma'a kulli alfin minhum ma'ahum sab'una alfan. Subhanallah. Ya. Aku memohon berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah menambahkan kuatannya. Ditambah oleh Allah Jalla wa'ala kuota lagi. Tadi kloter yang pertama berapa tadi? 70.000. Nah, setiap 1.000 dari 70.000 tadi akan membawa berapa? 70.000 lagi. Tinggal dikalikan saja, berapa itu? 4 juta berapa itu? Berapa? 4 juta berapa? 4 juta lebih ya. Subhanallah. Itu pun masih sedikit. Mudah-mudahan masuk itu. Subhanallah. Allahu Akbar. Kalau kita nggak masuk itu, mudah-mudahan dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Syafaat itu kan ada 2. Ada syafaatul amah, syafaat yang sifatnya umum. Itu ada sekitar 12 golongan yang berhak untuk memberikan syafaat itu. Nah, mudah-mudahan itu kita masuk. Nah, tapi syafaat yang 12 golongan ini kita katakan itu gambaran syafaatnya itu orang yang tadi seharusnya masuk neraka bisa dibatalkan dengan syafaatnya dia. Atau orang itu sudah masuk neraka, kemudian dia memohon kepada Allah agar dikeluarkan dari neraka dengan catatan orang yang dibantu itu Islam, orang yang beragama Islam, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah. Kemudian atau gambaran syafaat selanjutnya itu sudah masuk surga. Surga itu memiliki berapa tingkatan tadi? 100 tingkatan. Nah, kita ingin tingkatan yang lebih tinggi lagi kan? Itu dengan syafaat 12 golongan. Itu yang disebut dengan apa? Syafaat yang sifatnya umum. Nah, tapi ada syafaatul khassah. Syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ada berapa? Enggak ada hadiah. 4. Yang pertama, ini sudah lebih duluan ya. Padahal bab syafaat itu nanti kita akan bahas juga. Bab syafaat itu bab yang bab yang ke-17 nanti. Benar, ada 4. Salah satunya kan syafaat yang khusus Nabi Muhammad. Ya, syafaat dari 4 syafaat yang khusus Nabi Muhammad itu ada sebagian kita nanti yang masuk surga lewat pintu Al-Babul Aiman. Pintu surga itu ada 8. Salah satu nama pintunya apa? Babul Aiman. Ya. Ada dari kita tersebut apa? Subhanallah, dimasukkan ke dalam jannah dan surga tanpa hisab, dikarenakan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Nabi Muhammad memikirkan kita. Allahu Akbar. Ya kan? Ketika Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah Jalla wa Ala, irfa ya Muhammad. Ya,
Angkat kepalamu wahai Muhammad, bangkit engkau dari sujud, mintalah apa yang ingin engkau minta, pasti akan diberi. Mintalah syafaat. Subhanallah, mintalah. Siapa yang ingin engkau berikan syafaat? Siapa yang ingin engkau berikan syafaat? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala beliau, kemudian berkata apa? Fa'aqulu ya Rabbi ummati. Yang dipikirkan apa? Umatnya. Allahu Akbar. Umatnya. Subhanallah. Nah, kemudian ada dari umat Nabi Muhammad tersebut mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, masuk surga tanpa hisab, lewat pintu surga namanya apa? Babul Aiman. Nah, nanti kita bahas ya. Subhanallah, kita bikin penasaran dulu. Nanti di bab yang ke-17. Berarti setelah Idul Fitri tahun depan. 6. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Sudah jam 11 lewat 20 menit. Ada pertanyaan? Tinggal 10 menit atau 5 menit? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Nah, ya Pak. Nah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Tadi kan disebutkan, maaf kalau misalnya saya salah menyimak, tentang tegas kepada keluarga, terutama kepada salah satunya adalah kepada istri dan orang tua. Nah, berkaitan dengan orang tua, Ustaz. Tegas dalam artian jangan teriak-teriak ya. Tegas dalam artian penuh adab dan etika. Kayak misalnya antum disuruh merokok oleh abah antum, enggak deh bah ya, minta maaf aku enggak bisa merokok, kan begitu. Maaf Pak, ini rokok haram bah ya, minta maaf. Bukan berarti minta abah kita, abah ini, nah, kan enggak begitu. Atau main pukul abah kan enggak. Itu tegas itu bukan berarti dengan kosakata yang kasar, bukan berarti kosakata teriakan, enggak. Tegas itu tetap dengan akhlak yang mulia, dengan tutur kata yang baik, kosakata yang bagus, seperti itu. Kayak kita misalnya diajakin oleh teman kita maksiat, maaf ya, haram, tidak boleh, ya, kamu harus taubatan nasuha dan seterusnya. Seperti itu, dengan kata yang baik, ya, dengan kosakata yang bagus, seperti itu. Wallahu a'lam. Jangan kasar sama orang tua, ya, jangan kosakata yang na'udzubillah ya, karena tetap kita dengan etika, dengan penuh dengan adab, dengan attitude dan sikap yang baik, terutama kepada orang tua kita, kepada istri kita. Negur istri kita juga dengan cara yang baik, ya kan? Bukan dengan kosakata yang kasar, dengan kosakata yang maaf, na'udzubillah. Ya kadang misalnya kata-kata yang nggak bagus kan, subhanallah makanan nggak enak misalnya, kita pingin memperbaiki dia supaya bikin makanan yang lebih baik. Ini kalau bisa ini kan bisa begitu. Subhanallah, jangan bahasa dasar bahlul lu ya, begini aja nggak bisa. Nah itu kan menyakitkan hati, bahasa-bahasa begitu itu. Itu harus kita apa? Kita hilangkan. Ya, baik berkata dengan siapapun, dengan teman kita, apalagi dengan bestie kita kan, bestie kita itu dia istri kita. Nggak boleh kita berkata yang kasar, berkata yang maaf, kosakata yang menyakitkan hati seperti itu, apalagi kepada kedua orang tua. Wallahu a'lam bissawab. 6. Ibu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam itu ada 4 kitab yang diturunkan pada Nabi, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kalau Injil dan Taurat itu sudah diputarbalikkan oleh umatnya. Yang akan saya tanyakan sekarang, itu kalau kitab Zabur itu bagaimana, itu masih terpelihara atau bagaimana Ustaz? Sama juga. Iya sama. Kita kalau misalnya ingin beriman kepada kitab-kitab itu harus beriman kepada apa? Kepada Al-Quran. Ya. Dalam artian terpelihara, semua kita katakan di sisi Allah. Tapi sekarang sudah ada penyelewengan, distortasi, semuanya. Semua kitab-kitab itu tidak hanya sekedar 4 tadi saja, banyak kitab-kitab. Bahkan semua nabi apa? Punya kitab. Semua nabi apa? Punya kitab. Ya kan seperti itu. Dengan kitab itulah mereka itu apa? Mengayomi apa? Umatnya. Dengan kitab itulah ya mereka tersebut apa? Mengajarkan agama seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar 4 kitab saja Bu. Dan kalau orang ingin beriman kepada kitab-kitab itu semua harus menjadi muslim.
harus beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan beriman kepada Al-Quran. Dan kalau berkaitan dengan sumber hukum dan amal ibadah, itu harus dari Al-Quran. Artinya, kitab yang ibu sebut itu juga sudah apa? Sudah ada apa? Penyelewengan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Jelas ibu? Barakallahu fikunna. Taib, semoga bapak dan ibu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala, sehat wal afiat, dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat, dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala, terhindar dari musibah dan malapetaka, dijauhkan dari kesusahan dan kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.